Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Judul renungan pagi hari ini, berlelah-lelah tapi untuk siapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita bayangkan rutinitas hari-hari kita. Bangun pagi, berangkat bekerja, pulang malam dengan tubuh yang letih. Itulah Bapak Ibu rutinitas hari-hari kita. Itu sebabnya tidak sedikit dari kita yang merasa bahwa hidup ini habis untuk mengejar kebutuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu orang sering berkata, kerja, tapi kok tetap kurang ya? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memahami hal itu. Itu sebabnya dia berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan berarti bahwa bekerja itu salah. Namun demikian pemazmur sedang mengingatkan kepada kita bahwa lelah kita bisa jadi sia-sia kalau hidup ini hanya berpusat pada usaha kita sendiri, bukan kepada Allah. Lewat Mazmur 127 ini Bapak Ibu sebenarnya kita diingatkan akan dua hal. Yang pertama, kerja keras tanpa Tuhan itu melelahkan dan sia-sia. Banyak orang Bapak Ibu mengira bahwa kepastian hidup datang dari kerja keras semata. Padahal Bapak Ibu sehebat apapun usaha kita, ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Kesehatan, kesempatan, bahkan usia Bapak Ibu. Semuanya itu Bapak Ibu ada di luar kendali kita. Itu sebabnya hanya mengandalkan diri, hanya akan berujung kepada kelelahan dan kepada kesia-siaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu lewat Mazmur 127 ini pemazmur ingin mengingatkan bahwa kerja keras tanpa Tuhan itu melelahkan dan itu sia-sia. Yang kedua Bapak Ibu lewat bagian firman Tuhan ini pemazmur ingin mengatakan bahwa Allah sanggup memberi berkat bahkan di saat kita beristirahat. Luar biasa bukan? Ayat ini sungguh indah sekali Bapak Ibu. Dikatakan ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi artinya Bapak Ibu berkat sejati itu bukan hasil dari kelelahan kita semata, tetapi dari anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita, bahkan ketika kita tidak bekerja. Tidur pun bisa menjadi tanda kepercayaan kita bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Allah yang bekerja melampaui kemampuan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita hidup di dalam satu zaman, di dalam satu budaya yang sering menjebak kita, yaitu kerja keras tanpa henti. Kita takut kalau berhenti sebentar, kita akan kalah bersaing, akan tidak cukup atau tertinggal. Akibatnya Bapak Ibu banyak di antara kita yang kehabisan tenaga, kehilangan waktu bersama keluarga. Bahkan tak jarang Bapak Ibu kesibukan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Namun demikian Bapak Ibu firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa yang menentukan bukan seberapa panjang jam kerja kita, tetapi seberapa kita percaya kepada Allah. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh. Kalau kita memiliki waktu yang untuk beristirahat, tetaplah beristirahat. Percayalah bahwa Tuhan sanggup bekerja. Kita perlu belajar Bapak Ibu, memiliki keseimbangan antara bekerja, antara beristirahat, bahkan berdoa. Mazmur 127 mau berkata kepada kita bahwa hidup ini bukan tentang berapa banyak kita bekerja,
tapi tentang kepada siapa kita menyerahkan pekerjaan kita. Mari jangan hanya sibuk mengejar roti yang fana, tetapi percayalah kepada Tuhan yang sanggup memberi berkat damai dan kecukupan bahkan di saat kita tidur. Dengan begitu Bapak Ibu, kerja kita tidak akan sia-sia dan hidup kita tidak akan habis hanya untuk lelah, tetapi dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Jangan khawatir tentang hari esokmu, karena Allah sanggup memberkati Anda di waktu Anda tidur. Lakukan apa yang mesti dilakukan dan beristirahatlah tatkala Allah memberikannya kesempatan itu kepada Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman yang kami baca, yang kami renungkan. Tuhan, tolong untuk kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memelihara kami. Dan biarlah kami tidak dibutakan oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga kami melupakan Engkau, bahwa sejatinya Engkau adalah sumber berkat di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.